Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kembali lagi bertemu pada pertemuan kita hari ini terkait dengan seri penelitian kualitatif. Saya masih menggunakan buku dari PDF dari Bapak Asosiat Profesor, Bapak Dr. Dedi Rianto terkait dengan konsep penelitian kualitatif dan penggunaan aplikasi NVivo. Nah, hari ini kita bacakan saja ya untuk bab 8 terkait dengan sampling. Peneliti akan menghadapi masalah pengambilan sampel pada berbagai tahap dalam proses penelitian. Nah, diminta untuk melihat tabel 71. Dalam studi wawancara, ini terkait dengan keputusan tentang orang yang akan peneliti wawancarai atau pengambilan sampel kasus. Dan dari kelompok mana kelompok ini berasal, atau kelompok sampel kasus. Selanjutnya muncul dengan keputusan tentang wawancara mana yang harus diperlakukan lebih lanjut, yaitu ditranskripsi dan dianalisis, atau material sampling. Selama interpretasi data, pertanyaan muncul lagi ketika peneliti memutuskan bagaimana dari teks yang harus peneliti pilih untuk interpretasi secara umum, atau untuk interpretasi terperinci tertentu, atau pengambilan sampel dalam materi. Akhirnya muncul ketika mempresentasikan temuan, kasus atau bagian teks mana yang paling baik untuk menunjukkan temuan peneliti. Dalam literatur, berbagai saran telah dibuat untuk masalah pengambilan sampel, tetapi cukup jelas, mereka berada di dua kutub, pada kriteria yang lebih abstrak atau konkret. Pada tabel di bawah ini, 81, masalah pengambilan sampel. Kita lihat bersama tahapan dalam penelitian dan metode pengambilan sampel. Saat mengumpulkan data, pengambilan sampel kasus kelompok, sampel kasus. Saat menafsirkan data, sampling material, pengambilan sampel dalam materi. Mempresentasikan temuan, metode pengambilan sampel, presentational sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian kuali, ada berbagai teknik pengambilan sampel yang dapat digunakan saat merekrut peserta. Teknik pengambilan sampel dapat digunakan dalam hubungannya dengan satu sama lain dengan sangat mudah, atau dapat digunakan sendiri dalam disertasi kualitatif. Di sini penulis akan menjelaskan 3 teknik paling populer dengan sedikit lebih detail. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan secara singkat 4 metode pengambilan sampel yang paling umum digunakan dalam penelitian kuali. Pengambilan sampel purposive, pengambilan sampel kuota, convenience sampling, dan pengambilan sampel bola salju atau snowball sampling. Penjelasan di bawah ini dimaksudkan untuk membantu peneliti memahami alasan menggunakan setiap metode pengambilan sampel. Yang pertama, sampling non-probabilitas. Non-probability sampling mengacu pada teknik pengambilan sampel yang kemungkinan seseorang atau acara atau fokus peneliti dipilih untuk menjadi anggota dalam sampel tidak diketahui, karena kami tidak tahu kemungkinan seleksi. Kami tidak tahu dengan sampel yang tidak mungkin apakah sampel mewakili populasi yang lebih besar atau tidak. Tapi tidak apa-apa, karena mewakili populasi bukanlah tujuan dengan sampel yang tidak dapat dipertanyakan. Yang mengatakan fakta bahwa sampel non-probability tidak mewakili populasi yang lebih besar, tidak berarti bahwa mereka diambil secara sewenang-wenang atau tanpa tujuan tertentu dalam pikiran. Di subbagian berikut, jenis sampel non-kemungkinan, kita akan melihat lebih dekat pada proses pemilihan elemen penelitian ketika menggambar sampel non-kemungkinan. Tetapi pertama-tama,
Mari kita pertimbangkan mengapa seorang peneliti dapat memilih untuk menggunakan sampel yang tidak dapat dipertanyakan. Kapan sampel non-probabilitas ideal? Contoh mungkin ketika sedang merancang proyek penelitian. Misalnya, jika melakukan penelitian survei, mungkin ingin mengelola survei untuk beberapa orang yang tampaknya menyerupai orang-orang yang tertarik untuk belajar dalam rangka membantu menyelesaikan kekusutan dalam survei. Penulis mungkin juga menggunakan sampel yang tidak dapat diprediksi pada tahap awal proyek penelitian. Jika kami melakukan studi percontohan atau penelitian eksplorasi, ini bisa menjadi cara cepat untuk mengumpulkan beberapa data awal dan membantu kami mendapatkan gambaran tentang kondisi lahan sebelum melakukan penelitian yang lebih luas. Dari contoh-contoh ini, kita dapat melihat bahwa sampel yang tidak dapat dipertanyakan dapat berguna untuk menyiapkan, membingkai, atau memulai penelitian. Tetapi ini bukan hanya penelitian tahap awal yang mengandalkan dan mendapat manfaat dari teknik pengambilan sampel yang tidak dapat dipertanyakan. Para peneliti juga menggunakan sampel yang tidak dapat diprediksi dalam proyek penelitian penuh. Proyek-proyek ini biasanya bersifat kualitatif, di mana tujuan peneliti adalah pemahaman ideografis yang mendalam, bukan lebih umum. Pemahaman nomotetik, kemudian evaluasi peneliti yang bertujuan untuk menggambarkan beberapa kelompok kecil yang sangat spesifik, mungkin menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability. Misalnya, para peneliti yang tertarik untuk berkontribusi pada pemahaman teoritis kita tentang beberapa fenomena mungkin juga mengumpulkan data dari sampel yang tidak dapat dipertanyakan. Maren Klawitter tahun 99 berlomba untuk menyembuhkan berjalannya wanita dan tur beracun, memetakan budaya tindakan di daerah Teluk area kanker payudara. Masalah sosial mengandalkan sampel non-kemungkinan, non-probability untuk studinya tentang peran yang dimainkan budaya dalam membentuk perubahan sosial. Klawitter melakukan pengamatan partisipan di 3 organisasi kanker payudara yang sangat berbeda untuk memahami dimensi tubuh dan produksi budaya dan aksi kolektif. Penelitian intensifnya mendalam budaya aksi masing-masing organisasi dan selanjutnya, mengkritik dan berkontribusi pada teori perubahan sosial dan organisasi gerakan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, para peneliti yang tertarik untuk berkontribusi pada teori sosial, baik dengan mengembangkannya, memodifikasi mereka, atau menyodok lubang dalam proposisi mereka, dapat menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability untuk mencari kasus-kasus yang tampak anomali, untuk memahami bagaimana teori dapat ditingkatkan. Singkatnya, ada sejumlah dan ragam contoh di mana penggunaan sampel yang tidak dapat diterima masuk akal. Kami memeriksa beberapa jenis non-probability tertentu di subbagian berikutnya. Jenis sampel non-probabilitas. Ada beberapa jenis sampel non-probability yang digunakan peneliti, termasuk sampel purposive, sampel bola salju, sampel kuota, dan sampel kenyamanan. Sementara 2 strategi terakhir dapat digunakan oleh para peneliti kuanti dari waktu ke waktu. Mereka lebih sering digunakan dalam penelitian kuali. Dan karena keduanya merupakan metode yang tidak dapat diprediksi, kami memasukkannya dalam bagian bab ini. Pengambilan sampel purposive salah satu strategi pengambilan sampel yang paling umum. Mengelompokkan peserta sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan pertanyaan penelitian tertentu, misalnya perempuan HIV positif di ibu kota. Purposive sampling juga dikenal sebagai purposive and selective sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti kuali untuk merekrut peserta yang dapat memberikan informasi mendalam dan terperinci tentang fenomena yang sedang diselidiki.
ini sangat subjektif dan ditentukan oleh peneliti kuali yang menghasilkan kriteria kualifikasi yang harus dipenuhi setiap peserta untuk dipertimbangkan dalam penelitian. Untuk menarik sampel purposif, peneliti mulai dengan perspektif tertentu dalam pikiran bahwa ia ingin memeriksa dan kemudian mencari peserta penelitian yang mencakup berbagai perspektif. Misalnya, jika peneliti mempelajari kepuasan siswa dengan tempat tinggal mereka di kampus, peneliti pasti ingin menyertakan siswa yang tinggal di setiap jenis atau lokasi perumahan di kampus yang berbeda dalam studinya. Jika peneliti hanya menyertakan siswa dari 1 sampai 10 asrama di kampus, mungkin kehilangan detail penting tentang pengalaman siswa yang tinggal di 9 asrama yang tidak disertakan dalam studi peneliti. Dalam wawancara dengan orang-orang muda tentang pengalaman pelecehan di tempat mereka, saya dan rekan penulis saya menggunakan strategi purposive sampling. Kami menggunakan tanggapan peserta sebelumnya pada survei untuk memastikan bahwa kami menyertakan laki dan perempuan dalam wawancara, dan bahwa menyertakan peserta yang memiliki berbagai pengalaman, dari pengalaman yang relatif kecil hingga pengalaman yang jauh lebih parah. Contoh lainnya adalah siswa yang berupaya melihat persepsi gaya kepemimpinan perawat saat ini dalam lingkungan rumah sakit tertentu. Deskripsi satu kalimat ini saja sudah dapat menghasilkan 2 kriteria seleksi. Harus menjadi perawat aktif dan harus bekerja di rumah sakit tertentu. Kriteria tambahan seperti jumlah tahun di bidang atau tingkat pendidikan keperawatan akan memastikan peserta memiliki dasar yang sama. Ukuran sampel purposif ditentukan atas dasar kejenuhan teoritis atau titik pengumpulan data ketika data baru tidak lagi membawa wawasan tambahan untuk pertanyaan penelitian. Sampling purposif karena itu paling berhasil ketika peninjauan dan analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Ukuran sampel yang mungkin atau mungkin tidak diperbaiki sebelum pengumpulan data, tergantung pada sumber daya dan waktu yang tersedia serta tujuan penelitian. Purposive sampling sering digunakan ketika tujuan seseorang untuk memasukkan peserta yang mewakili berbagai perspektif dan dapat digunakan ketika seorang peneliti hanya ingin melibatkan orang-orang yang memenuhi kriteria sangat sempit atau spesifik. Misalnya, penelitian tentang persepsi wanita Jepang tentang kekerasan pasangan Miyoko Nage dan Barbara Dancy tahun 2010, di mana mereka membuat persepsi wanita Indonesia tentang kekerasan, jurnal kekerasan interpersonal, membatasi studi mereka hanya untuk peserta yang mengalami sendiri kekerasan, berusia setidaknya 18 tahun, telah menikah dan tinggal bersama dengan pasangan mereka pada saat kekerasan terjadi, heteroseksual dan bersedia diwawancarai. Dalam hal ini, tujuan peneliti untuk menemukan peserta yang memiliki pengalaman yang sangat spesifik daripada menemukan mereka yang memiliki pengalaman yang cukup beragam. Seperti dalam contoh sebelumnya, dalam kedua kasus, para peneliti yang terlibat berbagai tujuan memahami topik yang dihadapi sedalam mungkin. Apa itu sampling kuota? Pengambilan sampel kuota kadang-kadang dianggap sebagai jenis pengambilan sampel purposif, juga umum. Pengambilan sampel kuota adalah strategi pengambilan sampel yang tidak dapat diprediksi. Jenis pengambilan sampel ini sebenarnya digunakan oleh peneliti kuali dan kuanti. Tetapi, karena ini merupakan metode yang tidak dapat diprediksi, kami akan membahasnya di bagian ini. Ketika melakukan pengambilan sampel kuota, seorang peneliti mengidentifikasi kategori-kategori yang penting bagi penelitian tersebut, dan yang kemungkinan akan ada beberapa variasi. Subkelompok dibuat berdasarkan pada setiap kategori, dan peneliti memutuskan berapa banyak orang
atau dokumen atau elemen apapun yang menjadi fokus penelitian untuk dimasukkan dari setiap subkelompok dan mengumpulkan data dari nomor tersebut untuk setiap subkelompok. Dalam kuota sampling, kami memutuskan sambil merancang penelitian ini, beberapa orang dengan karakteristik apa termasuk sebagai peserta. Karakteristik dapat meliputi usia, tempat tinggal, jenis kelamin, kelas, profesi, status perkawinan, penggunaan menggunakan kontrasepsi tertentu, status HIV, dan lain-lain. Kriteria diperbolehkan untuk fokus pada orang yang kami pikir akan paling mungkin untuk mengalami, mengetahui, atau memiliki wawasan tentang topik penelitian. Lalu pergi ke komunitas dan menggunakan rekrutmen, strategi yang sesuai dengan lokasi, budaya, dan populasi penelitian. Temukan orang yang sesuai dengan kriteria ini sampai kita memenuhi kuota yang ditentukan. Mari kita kembali ke contoh yang kita anggap sebelumnya tentang kepuasan mahasiswa dengan perumahan di kampus. Mungkin ada dua jenis perumahan di kampus Anda. Apartemen yang mencakup dapur lengkap dan kamar asrama di mana penghuninya tidak memasak untuk diri mereka sendiri, tetapi makan di kantin asrama. Sebagai seorang peneliti, mungkin ingin memahami bagaimana kepuasan bervariasi di kedua jenis pengaturan perumahan ini. Mungkin Anda mempunyai waktu dan sumber daya untuk mewawancarai 20 penghuni kampus. Jadi Anda memutuskan untuk mewawancarai 10 dari setiap jenis perumahan. Mungkin juga bahwa ulasan literatur Anda tentang topik tersebut menunjukkan bahwa pengalaman perumahan di kampus berbeda berdasarkan gender. Jika demikian, mungkin peneliti akan memutuskan 4 subkelompok penting. Pria yang tinggal di apartemen, wanita yang tinggal di apartemen, pria yang tinggal di apartemen, wanita yang tinggal di apartemen, pria yang tinggal di kamar asrama, dan wanita yang tinggal di kamar asrama. Sampel kuota Anda akan mencakup 5 orang dari setiap subkelompok. Contoh lain, tahun 1936. Jajak pendapat yang akan datang, George Gallup membuat sejarah ketika ia berhasil memprediksi hasil pemilihan presiden menggunakan metode kuota sampling. Entitas pemungutan suara terkemuka pada saat itu, the literally digest, meramalkan bahwa Alfred Landon akan mengalahkan Franklin Roosevelt dalam pemilihan presiden oleh tanah longsor. Ketika prediksi Gallup bahwa Roosevelt akan menang ternyata benar, polling Gallup tiba-tiba ada di peta. Ya, menurut Van Allen 2011. Gallup berhasil meramalkan pemilihan berikutnya berdasarkan sampel kuota. Tetapi pada tahun 48, Gallup salah memperkirakan bahwa Dewey akan mengalahkan Truman dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Di antara masalah ini, fakta bahwa kategori kuota Gallup tidak mewakili mereka yang benar-benar memilih. Menurut Newman 2007, dasar-dasar penelitian sosial, pendekatan kuali dan kuanti, menurut Boston and Pearson menggarisbawahi poin bahwa seseorang harus menghindari upaya untuk membuat generalisasi statistik dari data yang dikumpulkan menggunakan metode kuota sampling. Jika Anda tertarik pada sejarah pemungutan suara, saya merekomendasikan buku terbaru dari Freud tahun 2011, Jalan Menuju Pemungutan Suara, Krisis, Kerjasama, dan Pembuatan Profesi Opini Publik. Pengambilan sampel kuota menawarkan kekuatan untuk membantu peneliti memperhitungkan kemungkinan variasi yang relevan di seluruh elemen studi. Merupakan kesalahan untuk memikirkan strategi ini sebagai menghasilkan temuan yang representatif secara statistik. Selanjutnya, perbedaan sampel purposif dan kuota. Purposif dan kuota sampling serupa karena mereka berusaha mengidentifikasi peserta berdasarkan kriteria yang dipilih. Namun, pengambilan sampel kuota lebih spesifik berkenaan dengan ukuran dan proporsi dari subsampel, dengan subkelompok yang dipilih untuk mencerminkan proporsi yang sesuai dalam populasi.
Jika misalnya gender adalah variabel yang menarik dan bagaimana orang mengalami infeksi HIV, kuota sampel akan mencari keseimbangan yang sama antara laki-laki HIV positif dan perempuan HIV positif dalam pemberian kotak, dengan asumsi rasio gender 1:1 dalam populasi. Studi menggunakan purposive daripada sampling kuota ketika jumlah peserta lebih dari target daripada persyaratan yang teguh, yaitu perkiraan daripada kuota yang ketat. Lalu apa itu snowball sampling? Pengambilan sampel bola salju juga dikenal sebagai pengambilan sampel rujukan rantai. Dianggap sebagai jenis pengambilan sampel purposive, pengambilan sampel snowball adalah strategi yang sangat berguna ketika seorang peneliti ingin mempelajari beberapa kelompok atau perilaku yang distigmatisasi. Dalam metode ini, peserta atau informan yang sudah memiliki kontak telah dibuat menggunakan jejaring sosial mereka untuk merujuk peneliti ke orang lain yang berpotensi berpartisipasi atau berkontribusi dalam penelitian tersebut. Snowball sampling sering digunakan untuk mencari dan merekrut tersembunyi populasi, yaitu kelompok yang tidak mudah diakses oleh peneliti melalui strategi pengambilan sampel lainnya. Teknik pengambilan sampel bola salju untuk mengidentifikasi peserta penelitian. Dalam hal ini, seorang peneliti mungkin mengetahui 1 atau 2 orang yang ingin ia sertakan dalam studinya, tetapi kemudian bergantung pada peserta awal tersebut untuk membantu mengidentifikasi peserta studi tambahan. Dengan demikian, sampel peneliti membangun dan menjadi lebih besar saat penelitian berlanjut. Sama seperti bola salju terbentuk dan menjadi lebih besar saat bergulir melalui salju. Sebagai contoh, seorang peneliti yang ingin mempelajari bagaimana orang-orang dengan herpes mengatasi kondisi medis mereka tidak akan menemukan banyak peserta dengan memposting panggilan untuk orang yang diwawancarai di surat kabar atau membuat pengumuman tentang studi di beberapa pertemuan sosial besar. Sebaliknya, peneliti mungkin mengenal seseorang dengan kondisi tersebut, mewawancarai orang itu dan kemudian dirujuk oleh orang yang diwawancarai. Pertama, ke subjek potensial lain, memiliki jaminan peserta sebelumnya untuk kepercayaan dari peneliti dapat membantu calon peserta baru merasa lebih nyaman untuk dilibatkan dalam penelitian ini. Nah, snowball sampling kadang-kadang disebut sebagai sampling rujukan rantai. Satu partisipan penelitian merujuk yang lain, dan orang itu merujuk yang lain, dan orang itu merujuk yang lain, dan seterusnya. Dengan demikian, rangkaian calon peserta diidentifikasi. Selain menggunakan strategi pengambilan sampel ini untuk populasi yang berpotensi terstigmatisasi, ini juga merupakan strategi yang berguna untuk digunakan ketika kelompok yang diminati peneliti cenderung sulit ditemukan. Bukan hanya karena beberapa stigma yang terkait dengan kelompok tersebut, tapi juga karena kelompok tersebut mungkin relatif jarang. Pengambilan sampel berdasarkan responden dengan orang dewasa baru yang sulit dijangkau, pengantar dan studi kasus dengan warga Amerika keturunan Afro-Afrika, Journal of Adolescent Research, yang ingin mempelajari perilaku orang dewasa muda Afrika Amerika non-perguruan tinggi yang tinggal di daerah pedesaan yang miskin. Para peneliti pertama-tama mengandalkan jaringan mereka sendiri untuk mengidentifikasi peserta penelitian. Tetapi karena anggota populasi target penelitian tidak mudah ditemukan, akses ke jaringan peserta studi awal sangat penting untuk mengidentifikasi peserta tambahan. Peserta awal diberikan kupon untuk dibagikan kepada orang lain yang mereka kenal yang memenuhi syarat untuk studi ini. Peserta diberi insentif tambahan untuk merujuk peserta studi yang memenuhi syarat. Mereka menerima tidak hanya $50 untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, tetapi $20 untuk setiap orang yang mereka rekrut yang juga berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Dengan
Menggunakan strategi ini, Kogan dan rekannya berhasil merekrut 292 peserta studi. Convenience sampling adalah strategi pengambilan sampel non-probability lain yang digunakan oleh peneliti kuali dan kuanti. Ini adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti kuali untuk merekrut peserta yang mudah diakses dan nyaman bagi para peneliti. Kemudian, seringkali ini termasuk memanfaatkan lokasi geografis dan sumber daya yang membuat perekrutan peserta nyaman. Contoh adalah seorang guru yang ingin memeriksa persepsi guru tentang perubahan kebijakan dan memutuskan untuk memanfaatkan sekolah di kabupaten tempat ia bekerja untuk merekrut peserta. Contoh lain adalah seorang profesional yang merupakan anggota organisasi profesional dan ingin merekrut peserta melalui informasi kontak yang tersedia untuk anggota organisasi itu. Kedua contoh akan nyaman bagi masing-masing peneliti, tapi juga akan memerlukan atau untuk memperoleh izin untuk merekrut peserta masing-masing. Masing-masing dari kabupaten dan organisasi profesional untuk mengambil sampel kenyamanan. Seorang peneliti hanya mengumpulkan data dari orang-orang atau elemen relevan lainnya yang paling mudah diakses olehnya. Metode ini juga kadang-kadang disebut sebagai sampling serampangan, paling berguna dalam penelitian eksplorasi. Ini juga sering digunakan oleh wartawan yang membutuhkan akses cepat dan mudah ke orang-orang dari populasi yang mereka minati. Jika peneliti pernah melihat wawancara singkat orang-orang di jalan di berita, peneliti mungkin melihat sampel sembarangan diwawancarai. Sementara, sampel kenyamanan menawarkan satu manfaat utama. Kenyamanan, kita harus berhati-hati dalam mengeneralisasi dari penelitian yang mengandalkan sampel kenyamanan. Logikanya dalam menentukan teknik pengambilan sampel, di mana materi disatukan sesuai dengan kriteria tertentu, misalnya demografis. Misal, peneliti menggambar sampel yang homogen dalam usia atau situasi sosial, wanita dengan profesi tertentu pada tahap biografi tertentu, atau sampel yang mewakili distribusi tertentu, kriteria tersebut dalam populasi. Kriteria ini abstrak karena telah dikembangkan secara independen dari bahan beton yang dianalisis dan sebelum pengumpulan dan analisisnya. Dari kesemua teknik pengambilan sampel di atas dapat disimpulkan dalam tabel 82 sebagai berikut. Jenis sampel dan deskripsi. Purposive sampling